Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Maulana Amirul Adha SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai prinsip motivasi dalam belajar. Sebelum memasuki materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Alia Rahma, Anissa Sari, Caya Mustika, Marina Aska, Sapna Hada, Tia Atika, dan Zahna Asanti. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini adalah: 1. Pengertian motivasi. 2. Jenis dan sumber motivasi. 3. Peran motivasi dalam kegiatan belajar mengajar. 4. Model motivasi ARCS. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Dan yang keenam, teknik karakter building peserta didik. Untuk pembahasan materi sub 1 akan dibahas oleh rekan saya. Yang pertama ada pengertian motivasi. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Pada dasarnya motivasi berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi yang memicu tekanan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi di sini adalah dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal tertentu demi mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai. Tanpa motivasi, siswa tidak akan mampu melakukan kegiatan belajar. Motivasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi internal atau kesiapsiagaan. Rasa dan dorongan untuk mencapai tujuan adalah tanda perubahan energi dalam diri seseorang. Boleh di next? Selanjutnya ada pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama itu dari Stephen P. Robbins tahun 2001, yaitu sebagai kemampuan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi kebutuhan individu. Pemotivasian juga dapat menurut Stephen P. Robbins, eh, permotivasian juga dapat didefinisikan sebagai pemberian dorongan untuk mendorong orang untuk berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada menurut McDonald dalam Omar Hamalik 2002, yang pertama, motivasi berasal dari perubahan energi dalam individu, yaitu perubahan ini berasal dari perubahan dalam sistem neurofisiologis manusia, seperti perubahan dalam sistem pencernaan yang menyebabkan motif lapar. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya perasaan, yaitu mula-mula ada ketegangan psikologis, lalu emosi, kelakuan yang bermotif dihasilkan dari suasana emosi. Perubahan ini mungkin atau mungkin tidak diketahui. Misalnya si A akan berbicara dengan suara yang cepat dan lancar selama diskusi karena dia tertarik pada masalah yang akan dibahas. Yang ketiga itu reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan menunjukkan motivasi. Individu yang termotivasi melakukan tindakan-tindakan yang berfokus pada suatu tujuan. Respon ini membantu mengurangi ketegangan eh, yang dihasilkan dari perubahan energi. Setiap respon adalah langkah untuk mencapai tujuan. Misalnya, seorang mahasiswa akan berusaha keras membaca buku, memahami materi kuliah dengan baik, dan melakukan hal-hal lain jika mereka ingin mendapatkan IP yang baik. Selanjutnya ada menurut Nana Shaudi Sukmadinata tahun 2007, yang pertama, ketegangan muncul dalam siswa karena kondisi yang terdiri dari tenaga pendorong belajar atau desakan, kebutuhan, dan keinginan untuk belajar. Yang kedua, ketegangan muncul dalam siswa karena kondisi, yaitu kegiatan atau perilaku belajar yang ditujukan untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, pencapaian tujuan belajar mengurangi ketegangan dalam diri siswa, yaitu kemudian, dengan tujuan belajar yang lebih kuat, motivasi untuk belajar akan meningkat dan kegiatan belajar akan menjadi lebih kuat dengan motivasi yang lebih besar. Dari menurut para ahli di atas, motivasi adalah dorongan
utama yang mendorong seorang untuk bertindak dan mencapai suatu tujuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis dan sumber motivasi. Nah, jenis dan sumber motivasi ini dibagi menjadi dua. Sebelumnya sudah diterangkan oleh rekan saya mengenai pengertian motivasi. Untuk motivasi intrinsik ini eh, merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang tanpa rangsangan atau bantuan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu karena aktivitas itu sendiri yang menyenangkan, menantang, atau memuaskan secara pribadi. Ini mempengaruhi seseorang dengan menentukan pandangan untuk memimpin tingkah laku dalam situasi yang khusus. Misalnya, seorang peserta didik akan tetap mempelajari suatu mata pelajaran dengan rajin dan giat, walaupun saat itu tidak sedang musim ujian dan tidak ada sama sekali paksaan belajar dari siapapun. Peserta didik yang memiliki motivasi intrinsik dengan sendirinya akan mengikuti kegiatan belajar. Rasa ingin tahu peserta didik tersebut akan mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Peserta didik tersebut akan merasa bahwa ia membutuhkan ilmu dan pengetahuan untuk mencapai cita-citanya. Selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik. Yang pertama adanya kebutuhan, yang kedua adanya pengetahuan tentang kemajuan diri sendiri, dan yang ketiga adanya aspirasi atau cita-cita. Yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang timbul akibat rangsangan atau bantuan orang lain seperti ajakan, suruhan, ataupun paksaan. Motivasi jenis ini biasanya terkait dengan adanya imbalan, penghargaan, ataupun keinginan untuk menerima ganjaran ataupun menghindari hukuman. Nah, motivasi ini terbentuk oleh faktor eksternal seperti ganjaran dan hukuman. Contohnya yaitu peserta didik yang berangkat sekolah hanya karena takut dimarahi ibunya. Lalu contoh lainnya yaitu ketika seorang peserta didik yang mendapatkan prestasi atau peringkat karena ingin mendapatkan hadiah sepeda dari ayahnya. Motivasi ekstrinsik ini sangat membantu ketika peserta didik merasa kurang atau bahkan tidak semangat dalam belajar, kurang atau tidak tertarik dengan pelajaran yang sedang diikuti, dan lain sebagainya. Dengan adanya motivasi ekstrinsik yang diberikan, tentunya akan membantu dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu terdapat faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik. Yang pertama yaitu kepercayaan diri peserta didik, yang kedua penghargaan diri peserta didik, yang ketiga ada semangat untuk meraih pencapaian, yang keempat ada ketertarikan peserta didik pada mata pelajaran, yang kelima pengakuan orang lain, yang keenam kesabaran, yang ketujuh ketekunan, dan yang terakhir yaitu tujuan yang ingin peserta didik capai. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya peran motivasi dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi motivasi ini berperan sangat penting dalam proses belajar yang dimana untuk membantu memahami dan menjelaskan perilaku siswa saat proses belajar berlangsung. Jadi tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi dan belajar tidak pernah dilakukan tanpa motivasi, baik dari dalam diri maupun dari luar. Karena belajar tanpa adanya motivasi akan membuat kita susah memahami materi yang kita terima. Demikianlah motivasi penting dalam proses belajar. Nah, berikut adalah pentingnya motivasi belajar bagi siswa. Yang pertama itu menyadarkan kedudukan atau posisi siswa pada awal belajar, proses, dan hasil belajar. Nah, kesadaran ini penting agar siswa dapat mengevaluasi diri dan menetapkan target yang realistis. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar dibandingkan dengan teman sebaya. Nah, ini bertujuan untuk memberikan perspektif dan mendukung perbaikan diri. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Jadi dengan adanya motivasi, kegiatan belajar menjadi lebih terarah, memiliki tujuan yang jelas, dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih efisien. Yang keempat, memperbesar semangat belajar. Motivasi dapat meningkatkan antusiasme dan semangat belajar sehingga menjadi lebih tekun dalam mengerjakan tugas dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang terakhir, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar, dan kemudian bekerja. Motivasi ini membantu menyadarkan bahwa tujuan belajar untuk mempersiapkan siswa dan membantu mereka dengan karir masa depan. Nah, selanjutnya ini ada motivasi belajar juga penting diketahui oleh guru ataupun pendidik karena pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada guru
bermanfaat. Yang pertama, membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Jadi motivasi tidak hanya penting di awal untuk membuat siswa mulai belajar, tetapi juga harus dijaga sepanjang proses untuk memastikan siswa tetap fokus dan gigih. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Memahami keragaman ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan juga efektif. Yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran, seperti penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, ataupun pendidik. Yang keempat, memberi peluang bagi guru untuk kerja rekayasa pedagogik. Jadi guru dapat membuat kerja rekayasa pedagogis seperti melibatkan eksperimen dengan metode baru, teknologi pendidikan, atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Bisa di next slide. Nah, ini selanjutnya ada peran motivasi. Yang pertama, peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar. Jadi, motivasi ini berperan sebagai penguatan belajar pada diri siswa, karena siswa yang mempunyai pengalaman positif yang pernah dilaluinya. Jadi, apabila seorang siswa menghadapi tantangan atau suatu masalah, maka pengalaman positif itu menjadi sumber motivasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, ingatan akan pengalaman positif atau keberhasilan ini memotivasi siswa untuk menerapkan pengetahuan atau keterampilan dan menghubungkan pengalaman masa lalu dengan situasi saat ini, sehingga dapat memperkuat proses belajar. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Seorang siswa akan termotivasi untuk belajar apabila manfaat dari materi yang dia pelajari dapat langsung dirasakan pada diri siswa. Contohnya, seorang siswa belajar elektronik dan hasil dari belajar elektronik ini dapat langsung diaplikasikan untuk memperbaiki peralatan elektronik di rumah. Nah, kesadaran akan manfaat praktis ini meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lebih tekun. Yang ketiga, motivasi siswa menentukan ketekunan belajar. Nah, siswa akan termotivasi untuk tekun belajar apabila dia mempunyai harapan akan hasil nyata di masa depan. Sebagai contoh, misalkan seorang siswa SMA memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Nah, meskipun pelajaran fisika dan kimia ini terasa sulit, dia tetap tekun belajar karena dia memiliki harapan masa depan untuk menjadi seorang dokter yang sukses. Dengan harapan akan hasil nyata di masa depan ini, menjadi motivasi siswa untuk belajar dengan tekun. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada model motivasi ARCS. Model ARCS atau Attention, Relevant, Confidence, Satisfaction dikembangkan oleh Taylor dan Cobb pada tahun 1987 sebagai jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan atau expectancy value theory yang mengandung dua komponen yaitu nilai atau value harapan atau ekspektasi value ini bisa dicapai agar berhasil mencapai tujuan. Model pembelajaran ARCS ini merupakan seperangkat prinsip-prinsip motivasi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari attention atau perhatian, relevance atau relevansi, confidence atau kepercayaan diri, dan satisfaction atau kepuasan. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk merangsang, meningkatkan, dan memelihara motivasi peserta didik dalam belajar. Dengan menggunakan model ini, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif, yang pada gilirannya dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal dalam proses pembelajaran. Nah, model ARCS ini terdiri dari 4 komponen utama, antara lain yang pertama ada attention atau perhatian. Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang saat memberi rangsangan dari lingkungannya yang lebih sementara dan terkait dengan minat. Perhatian berbeda dengan minat karena minat bersifat tetap, tetapi perhatian ada kalanya bisa berubah.
Strategi yang bisa meningkatkan minat dan perhatian siswa itu antara lain yang pertama, menggunakan metode penyampaian pembelajaran yang bervariasi seperti kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, demonstrasi, dan lain-lain. Dengan menerapkan pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan dan mempertahankan perhatian siswa terhadap nilai proses belajar mengajar. Karena perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru akan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa yang dapat membantu siswa untuk melihat manfaat praktis dari apa yang mereka pelajari. Lalu yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menarik dengan elemen kreatif seperti proses inspiratif atau kegiatan luar kelas. Lalu yang terakhir, memanfaatkan alat teknologi seperti video, simulasi, dan platform pembelajaran daring untuk membuat pengalaman belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada relevansi. Relevansi ini menunjukkan adanya hubungan antara materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Siswa akan termotivasi apabila mereka menganggap apa yang dipelajari memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau bermanfaat dan sesuai dengan nilai yang dipegang. Strategi untuk menunjukkan relevansi pembelajaran itu antara lain yang pertama, menjelaskan pada siswa apa yang dapat mereka lakukan seperti mempelajari materi tertentu. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari pengetahuan atau keterampilan yang akan dipelajari dan penerapannya dalam pekerjaannya nanti. Yang ketiga, memberikan contoh, latihan, atau tes yang langsung terkait dengan kondisi siswa. Yang terakhir, menyampaikan materi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan pengalaman dan nilai siswa. Selanjutnya yang ketiga ada confidence atau kepercayaan diri. Kepercayaan diri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali batas kemampuan dirinya dan merasa nyaman dengan kemampuannya. Apabila kita percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk belajar sendiri dan berkembang, mereka harus diberi kesempatan atau kebebasan untuk memilih sendiri cara mereka belajar. Karena itu, hanya guru yang percaya penuh pada kemampuan siswanya yang dapat memberikan kebebasan belajar ini. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa itu seperti yang pertama, meningkatkan harapan siswa untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman berhasil siswa, misalnya dengan menyusun pembelajaran agar mudah dipahami. Lalu yang kedua, menyusun pembelajaran ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga siswa tidak dituntut mempelajari terlalu banyak konsep. Ketiga, menumbuh kembangkan kepercayaan diri dengan menyebutkan kelebihan dan kelemahan pemahaman siswa terhadap suatu materi. Lalu yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif agar siswa mengetahui pemahaman dan prestasi belajar mereka sejauh ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada satisfaction atau kepuasan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan akan menghasilkan kepuasan, karena kepuasan mencapai tujuan dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima baik berasal dari dalam maupun luar anak didik. Strategi untuk memberikan dan menghasilkan kepuasan siswa itu antara lain yang pertama, pembelajaran harus bermanfaat dan memuaskan dalam beberapa cara, apakah itu dari rasa prestasi, pujian dari yang lebih tinggi, atau sekedar hiburan. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik dan penguatan. Ketika pembelajaran menghargai hasil, mereka akan termotivasi untuk belajar. Lalu yang terakhir, menjalin hubungan positif dengan siswa. Guru yang mampu menciptakan ikatan positif dan dapat merangsang minat siswa dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Nah, adapun menurut Slametto 2003 dalam Kadek Dwi et al. 2020, terdapat dua faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, diantaranya dalam motivasi belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar yang muncul akibat dari pengaruh dari luar maupun di dalam diri seorang. Yang pertama ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik berarti faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang ikut berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar. Di antaranya yang pertama minat. Salah satu bentuk motivasi intrinsik dalam diri siswa adalah minat. Setiap siswa memiliki minat yang berbeda-beda. Ketika seorang siswa menyelesaikan tugas dari mata pelajaran yang diminatinya, ia akan merasa senang. Pelajaran yang diminati akan menjadi lebih bermakna, terarah dan detail, serta memungkinkan siswa untuk menghubungkan pelajaran saat ini dengan pelajaran sebelumnya. Minat ini juga dapat memunculkan
ide-ide baru yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, ada ekspektasi dan nilai. Siswa akan menyelesaikan tugas belajar dengan baik jika mereka memiliki harapan atau ekspektasi dan nilai. Harapan akan keberhasilan berdasarkan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki adalah impian karir setiap siswa. Misalnya, seorang siswa yang menyukai matematika akan termotivasi untuk mempelajari lebih dalam dan menyelesaikan tugas-tugas matematikanya, dengan harapan keahliannya akan membawa kesuksesan di bidang tersebut. Nilai juga merupakan motivasi dalam diri siswa. Anak yang ingin mendapatkan nilai tinggi akan belajar dengan sungguh-sungguh, karena nilai menjadi pembeda antara siswa yang rajin dan siswa yang malas. Misalnya, seorang siswa yang ingin diterima di perguruan tinggi ternama akan giat belajar untuk meraih nilai baik agar lulus ujian masuk. Yang ketiga, ada tujuan. Sebagian besar perilaku manusia diarahkan pada tujuan. Dalam psikologi, tujuan belajar dibagi menjadi dua, tujuan prestasi dan tujuan performa. Tujuan prestasi berfokus pada pencapaian hasil akademik. Motivasi prestasi berbeda-beda di setiap siswa, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah tujuan penguasaan, yaitu keinginan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan. Tujuan performa adalah keinginan untuk tampil kompeten di mata orang lain, dan dalam konteks ini, siswa cenderung membandingkan prestasinya dengan teman-temannya. Yang terakhir ada sikap. Sikap adalah perpaduan antara konsep, gagasan, ide, informasi, dan emosi yang terbentuk dalam diri siswa, yang memungkinkan mereka merespon orang lain atau kelompok dengan cara yang positif maupun negatif. Sikap sangat mempengaruhi perilaku siswa karena dapat membantu mereka memahami lingkungan sekitar serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik berarti faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar yang ikut berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar. Di antaranya yang pertama ada lingkungan keluarga. Faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri siswa adalah keluarga. Keluarga merupakan tempat yang paling nyaman dan juga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi setiap individu. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh kondisi keluarga. Faktor dalam keluarga yang mendorong motivasi belajar meliputi aspek fisik dan sosial. Dukungan dari keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam mencapai kesuksesan akademik. Kerjasama antara sekolah dan keluarga sangat penting karena siswa hanya berada di sekolah selama kurang lebih 10 jam. Sementara sisanya dihabiskan dalam lingkungan keluarga. Dukungan keluarga membantu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana siswa dibiasakan dengan nilai-nilai disiplin dan kegiatan belajar mengajar dalam berbagai mata pelajaran yang dapat tertanam dalam hati nurani mereka. Lingkungan sekolah mencakup aspek fisik seperti fasilitas dan media belajar, serta aspek sosial seperti hubungan antara siswa dengan guru, teman, dan staf sekolah. Lingkungan akademik mencakup pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan kurikuler. Sekolah yang memiliki fasilitas belajar yang memadai, suasana akademis yang mendukung, dan sarana prasarana yang baik akan meningkatkan semangat belajar siswa. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sebagai faktor intrinsik dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa karena interaksi sosial dan norma yang berlaku di dalamnya. Jika lingkungan masyarakat mendukung pentingnya pendidikan, siswa cenderung lebih termotivasi untuk belajar karena adanya dorongan, pengakuan, dan teladan positif dari orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, jika masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan, siswa bisa merasa tidak termotivasi atau menganggap belajar tidak penting. Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif dan mendukung pendidikan dapat menjadi pendorong kuat dalam meningkatkan semangat belajar siswa. Dalam interaksi belajar mengajar, motivasi intrinsik dan ekstrinsik diperlukan untuk mendorong siswa agar tetap tekun belajar. Namun, terdapat berbagai hambatan yang sering membuat siswa enggan belajar. Next. Nah, selanjutnya ada
Menurut Dasono dalam Rasid Sukardi and Pujiastuti 2022, beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa meliputi yang pertama ada cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita atau aspirasi sangat mempengaruhi motivasi belajar seorang karena memberikan tujuan yang jelas dan arah dalam proses belajar. Aspirasi ini berfungsi sebagai pendorong yang mendorong siswa untuk berusaha mencapai target yang telah ditetapkan. Ketika siswa memiliki cita-cita yang jelas seperti ingin menjadi dokter, guru, atau profesi lainnya, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Hal ini disebabkan oleh adanya harapan dan keinginan yang lebih besar di masa depan yang akan mendorong mereka untuk bekerja keras dalam proses belajar. Yang kedua ada kemampuan siswa. Keinginan siswa perlu didukung oleh kemampuan dan keterampilan untuk mencapainya. Kemampuan ini akan memperkuat motivasi siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan mereka. Yang ketiga, ada kondisi siswa. Kondisi jasmani dan rohani siswa mempengaruhi motivasi mereka. Siswa yang sehat secara fisik dan mental cenderung lebih mudah memusatkan perhatian dan lebih banyak energi dan semangat untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sementara siswa yang lemah kesehatannya mungkin mengalami gangguan dalam berkonsentrasi pada tujuan mereka dan dapat menurunkan motivasi belajar. Yang keempat, lingkungan siswa. Lingkungan yang mendukung baik dari segi alam, pergaulan, maupun tempat tinggal yang aman, nyaman, tertib, dan indah akan membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan semangat serta motivasi belajar. Fasilitas belajar yang memadai di sekolah juga berperan penting dalam membangun dan mempertahankan motivasi belajar siswa. Yang kelima, unsur-unsur dinamis dalam proses belajar mengajar. Unsur-unsur dinamis dalam proses belajar mengajar mengacu pada berbagai faktor yang secara langsung mempengaruhi interaksi antara guru dan siswa, serta suasana pembelajaran itu sendiri. Faktor-faktor ini mencakup metode pengajaran, keterlibatan siswa, penggunaan teknologi, dan variasi dalam aktivitas belajar. Ketika unsur-unsur ini dikelola dengan baik, guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar karena menciptakan lingkungan yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, jika unsur-unsur dinamis ini tidak optimal, siswa akan merasa bosan atau kurang termotivasi. Dan terakhir, ada peran guru dalam proses pembelajaran. Sebagai pendidik profesional, guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui interaksi yang intens dan ikhlas, serta penggunaan media pembelajaran yang tepat. Hal ini akan menumbuhkan rasa senang dalam belajar pada siswa yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada teknik karakter building peserta didik. Nah, pengertian dari karakter building ini atau membangun karakter terdiri dari dua kata yaitu membangun, to build, dan juga karakter. Nah, arti to build atau membangun itu mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan, sedangkan kalau karakter adalah tabiat, watak, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Nah, jadi pengertiannya karakter building itu adalah sebuah upaya membentuk dan mengembangkan tabiat yang baik yang sejatinya setiap orang telah memiliki dasar dari tabiat masing-masing. Nah, pembentukan karakter dalam pendidikan di Indonesia disebut juga dengan istilah pendidikan karakter. Boleh di next? Lalu ada faktor-faktor karakter building. Nah, proses membangun karakter atau karakter building dipengaruhi oleh faktor-faktor yang khas pada seseorang yang bersangkutan yang sering juga disebut faktor yang mempengaruhi, yaitu ada internal dan juga eksternal. Yang internal yaitu faktor berasal dari seseorang itu sendiri. Biasanya merupakan faktor genetik atau bawaan. Maksudnya faktor genetik yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang memiliki salah satu dari kedua orang tuanya atau bisa kombinasi dari sifat orang tuanya. Lalu eksternal. Eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Nah, faktor ini terpengaruh oleh lingkungan anak, di mana anak mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosialnya, yaitu teman-temannya. Faktor pendukung terbentuknya kepribadian dan juga watak ialah unsur badan dan jiwa manusia di satu pihak dan lingkungan di pihak lain. Nah, badan dan jiwa disebut dengan faktor endogen, dan juga lingkungan adalah faktor eksogen.
Nah, faktor endogen disebut juga faktor dalam, faktor internal, faktor bawaan, dan faktor keturunan. Sedangkan faktor eksogen disebut juga faktor luar, faktor eksternal, empiris, dan juga faktor pengalaman. Namun demikian perlu diingat bahwa faktor bawaan boleh dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat yang ada dalam pengaruh kita sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Jadi sebab itu faktor lingkungan dalam usaha membangun karakter pada tataran individu dan masyarakat juga sangat terpengaruh dalam pembentukan karakternya. Boleh di next. Lalu di sini ada teknik karakter building. Nah, teknik karakter building atau pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya yang pertama, memberikan teladan. Nah, guru merupakan orang tua siswa di sekolah harus selalu bertingkah laku baik dan berhati-hati dalam berucap ataupun berbuat sesuatu supaya dapat menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Nah, seringkali seseorang guru diingat bukan saja karena pelajaran yang diajarkan, tetapi juga karena sifat yang dimilikinya seperti sabar, tegas, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah memberikan penghargaan ataupun apresiasi. Nah, strategi pendidikan karakter yang dapat guru terapkan adalah dengan memberikan apresiasi pada siswa. Ucapan selamat dan terima kasih jangan hanya diberikan saat murid atau siswa berhasil mengukir sebuah prestasi. Berikan apresiasi pada setiap kemajuan yang siswa buat sekecil apapun. Nah, pembentukan karakter siswa dengan cara seperti ini tidak hanya membuat siswa lebih percaya diri, siswa juga akan semakin bersemangat dalam belajar karena merasa diakui dan dihargai. Bagi siswa lain, hal ini dapat menjadi inspirasi sehingga mereka juga akan berusaha lebih baik selama proses belajar. Lalu yang ketiga ada mempersiapkan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Nah, pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan menyisipkan pesan moral dalam setiap pembelajaran. Ajarkan siswa untuk mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang dipelajari. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui bahwa ilmu yang sedang diajarinya memang penting untuk di masa depan. Yang keempat adalah mengajarkan sopan santun. Salah satu strategi pendidikan karakter di sekolah adalah menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Mengajarkan sopan santun tidak cukup hanya dengan menulisnya di dinding sekolah, tetapi harus melalui teladan yang nyata. Guru perlu menegur siswa yang kurang sopan agar mereka paham bahwa perilaku tersebut tidak tepat, terutama jika dilakukan tanpa sengaja karena kurang pengetahuan. Teguran sebaiknya disampaikan dengan lembut dan tidak menghakimi, sebagai bentuk pelajaran sopan dan santun. Lalu kelima adalah menanamkan leadership. Leadership atau jiwa kepemimpinan adalah salah satu karakter siswa yang harus dibangun. Sifat kepemimpinan dapat dilatih melalui pendidikan karakter. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memimpin secara bergantian adalah salah satu contoh pendidikan karakter di sekolah. 6. Menceritakan pengalaman inspiratif. Dengan menceritakan pengalaman inspiratif, baik dari diri sendiri maupun tokoh terkenal, guru dapat menciptakan suasana pelajaran yang lebih bermakna dan menyentuh emosi. Cerita-cerita seperti ini dapat memotivasi siswa untuk tidak hanya fokus pada keberhasilan, tetapi juga menghargai proses, termasuk kegagalan dan cara bangkit dari keterpurukan. Lalu yang terakhir ada kegiatan literasi. Nah, literasi di sekolah bertujuan untuk membentuk karakter siswa, bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga memahami informasi. Berbagai cara seperti pojok baca, membaca nyaring, dan juga pohon literasi dapat digunakan untuk membuat kegiatan literasi menyenangkan dan efektif. Guru harus merencanakan kegiatan dengan mulus dan konsisten agar berhasil membentuk karakter siswa. Nah, guru juga berkarakter baik menjadi contoh penting bagi siswa. Karena pendidikan karakter tidak akan berhasil tanpa teladan yang baik dari sang guru. Boleh di next. Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah motivasi merupakan dorongan utama yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat dibedakan menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Proses motivasi belajar melibatkan ketegangan psikologis yang mendorong siswa untuk berperilaku belajar, dan pencapaian tujuan belajar dapat mengurangi ketegangan tersebut. Model ARCS atau Attention, Relevance, Confidence, and Satisfaction diusulkan sebagai strategi untuk merancang pengalaman belajar yang menarik dan efektif.
Dengan demikian, motivasi tidak hanya mendukung proses pembelajaran, tetapi juga menentukan keberhasilan akademik siswa. Baik, sebelum kami menutup presentasi kali ini, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Yang pertanyaannya itu sudah diajukan oleh teman-teman melalui chat group. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina, kelompok 2. Jadi pertanyaannya, apakah ada situasi di mana kurangnya motivasi bisa menjadi sinyal positif? Misalnya bisa menjadi indikasi kebutuhan untuk perubahan dalam metode atau konten pembelajaran. Jadi kurangnya motivasi tentu saja bisa menjadi sinyal positif dalam beberapa situasi, terutama ketika itu menunjukkan kebutuhan akan perubahan dalam pendekatan atau konten pembelajaran. Nah, misalnya ini tanda bahwa metode pembelajaran tidak efektif, maka diperlukan evaluasi dan mengubah metode menjadi lebih interaktif. Yang kedua, kebutuhan akan variasi dalam pendekatan pembelajaran. Jadi, jika metode pembelajaran yang selalu sama, maka motivasi siswa akan menurun karena mereka merasa jenuh atau bosan. Nah, ini bisa menjadi sinyal bahwa perlu adanya variasi dalam pendekatan. Yang ketiga, perubahan fokus dalam tujuan belajar. Jadi kurangnya motivasi juga bisa mengindikasikan bahwa tujuan belajar yang diberikan kurang relevan dengan minat siswa. Ini menjadi kesempatan bagi pendidik untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks yang lebih relevan. Jadi kurangnya motivasi tidak selalu berdampak negatif dalam konteks yang tepat. Itu bisa menjadi indikator bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam proses pembelajaran. Untuk Sabrina, semoga jawaban ini menjawab. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Algi kelompok 5. Mengapa mahasiswa sering mengalami penurunan motivasi belajar meskipun mereka sudah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur? Apa faktor-faktor psikologis dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi hal ini dan bagaimana bisa diatasi? Untuk jawabannya, secara psikologis, perasaan cemas, takut gagal, atau tekanan dari harapan yang terlalu tinggi dapat mengurangi keyakinan mahasiswa dalam mencapai tujuan. Selain itu, kejenuhan atau kurangnya rasa pencapaian sama proses belajar mungkin dapat membuat mereka merasa usaha yang dilakukan tidak sepadan dengan hasil yang diharapkan. Dan dari lingkungan, seperti yang sudah dijelaskan juga di materi, faktor lingkungan juga mempengaruhi, kurangnya juga dukungan sosial dari teman, keluarga, atau dosen juga bisa berdampak. Suasana belajar yang tidak kondusif, beban akademik yang berlebihan, dan tekanan eksternal lainnya juga bisa menghalangi mahasiswa untuk tetap termotivasi. Nah, untuk mengatasi hal ini, mahasiswa perlu menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan akademik dan kesehatan mental, seperti dengan menerapkan manajemen waktu yang baik dan mencari dukungan dari lingkungan sekitar. Pemberian umpan balik yang konstruktif serta variasi dalam metode belajar juga dapat membantu mengembalikan motivasi yang hilang. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk merayakan tiap pencapaian kecil agar tetap termotivasi sepanjang perjalanan belajar mereka. Untuk Algi, semoga terjawab ya pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan Aurel kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik berperan dalam mempengaruhi tingkat keterlibatan dan pencapaian akademis siswa, serta bagaimana strategi pembelajaran dapat disesuaikan untuk mendorong motivasi intrinsik guna meningkatkan hasil belajar jangka panjang. Nah, jawabannya teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik memainkan peran penting dalam mempengaruhi tingkat keterlibatan dan pencapaian akademis siswa. Motivasi intrinsik berasal dari keinginan individu untuk belajar dan mencapai tujuan demi kepuasan pribadi, seperti rasa pencapaian dan puasan materi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik yang kuat cenderung menunjukkan performa akademis yang lebih baik, karena mereka lebih terlibat dalam proses belajar dan menikmati tantangan yang dihadapi sebaliknya. Sebaliknya, motivasi intrinsik melibatkan faktor-faktor luar seperti penghargaan, pujian, atau harapan dari orang tua dan guru. Meskipun motivasi intrinsik dapat mendorong siswa untuk berprestasi, dampaknya terhadap keterlibatan jangka panjang seringkali
lebih rendah dibandingkan dengan motivasi intrinsik. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa, strategi pembelajaran perlu disesuaikan agar menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan kemandirian. Beberapa pendekatan yang efektif meliputi penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek, memberikan pilihan dalam tugas yang diberikan, serta menciptakan suasana kelas yang positif dan inklusif. Dengan demikian, siswa tidak hanya termotivasi oleh imbalan eksternal, tetapi juga oleh keinginan untuk belajar dan berkembang secara pribadi. Hal ini berpotensi meningkatkan hasil belajar jangka panjang dan memfasilitasi pengembangan kompetensi yang lebih baik di masa depan. Semoga untuk Aurel terjawab. Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari arah kelompok 6. Nah, pertanyaan itu, bagaimana cara efektif mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran sehari-hari sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang kuat di tengah perubahan sosial dan teknologi yang begitu cepat. Nah, yang pertama itu ada beberapa cara. Yang satu yaitu pendidikan berbasis nilai. Nah, guru bisa secara langsung mengajarkan nilai-nilai moral melalui mata pelajaran kurikulum, seperti pendidikan agama ataupun pendidikan kewarganegaraan. Namun, yang lebih penting adalah menanamkan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pembelajaran ataupun mata pelajaran. Nah, contohnya itu seperti pembelajaran matematika bisa diselipkan pentingnya kejujuran dalam mengerjakan sebuah soal. Lalu yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek, peserta didik bisa belajar untuk bekerja sama, saling menghargai, dan bertanggung jawab, serta memecahkan masalah dengan cara yang etis. Dalam proyek kelompok, mereka belajar untuk mengelola konflik bekerja sama dan juga mendengarkan pendapat dari orang lain. Yang ketiga itu teladannya dari guru. Seperti yang di materi tadi, guru adalah panutan utama bagi peserta didik. Nah, karakter guru yang jujur, adil, empati, dan disiplin akan mempengaruhi perilaku siswanya. Guru perlu menegakkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ingin diajarkan melalui tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah diskusi dan refleksi etika. Sediakan ruang untuk berdiskusi tentang dilema atau moral-moral yang nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak siswa berdiskusi tentang berita tertentu, film, ataupun situasi yang sedang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima adalah penerapan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi dalam era teknologi yang berkembang pesat, penting untuk mengajarkan siswa menggunakan teknologi yang bijak, misalnya berdiskusi mengenai privasi, keamanan digital, dan etika dalam menggunakan media sosial, agar juga tentang etika dalam berkomunikasi di dunia digital dengan cara memfilter informasi yang dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada program kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi ke karakter siswanya. Kegiatan di luar kelas seperti pramuka, kegiatan sosial ataupun organisasi memberikan kesempatan untuk memperhatikan nilai-nilai moral seperti kerjasama, disiplin, dan empati. Lalu selanjutnya ada lingkungan sekolah yang mendukung. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menerapkan nilai-nilai moral. Selanjutnya ada penghargaan atas perilaku positif. Lalu yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua siswa. Nah, orang tua ini sangat berperan penting dalam penguatan nilai-nilai moral yang diajarkan di sekolah. Nah, guru dan sekolah perlu berkolaborasi dengan orang tua siswa melalui komunikasi yang baik agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tetap sejalan dengan yang diterapkan di rumah. Semoga Aurel jawabannya terjawab. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Bila. Tadi pertanyaannya yaitu, mengapa motivasi intrinsik sering dianggap lebih efektif daripada motivasi ekstrinsik dalam jangka panjang? Nah, jawabannya yaitu motivasi intrinsik sering dianggap lebih efektif dalam jangka panjang karena berasal dari dalam diri individu. Ketika
Ketika seseorang termotivasi secara intrinsik, mereka melakukan sesuatu karena ketertarikan, kesenangan, atau kepuasan pribadi, bukan karena adanya imbalan atau tekanan eksternal. Nah, hal ini cenderung menghasilkan ketekunan yang lebih besar, kreativitas yang lebih tinggi, dan kinerja yang lebih baik seiring waktu. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik yang bergantung pada hadiah atau hukuman dari luar mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi seringkali tidak berkelanjutan dan dapat mengurangi motivasi alami seseorang untuk melakukan tugas tersebut. Baik, begitu jawabannya. Semoga untuk Bila jawabannya dapat terjawab. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Syifa dari kelompok 6. Pertanyaannya adalah, dalam sebuah sekolah ada yang menerapkan sistem poin dan hadiah sebagai bentuk motivasi bagi siswa. Jika sistem ini diterapkan dalam jangka panjang, apakah akan berjalan efektif? Jadi, jawabannya, sistem poin dan hadiah ini bisa efektif dalam jangka pendek untuk meningkatkan motivasi. Tetapi dalam jangka panjang, sistem ini perlu dipertimbangkan secara mendalam dan tidak disarankan untuk digunakan secara terus-menerus. Meskipun sistem ini mudah diterapkan dan dapat memotivasi siswa untuk mencapai target tertentu, namun kekurangannya adalah siswa bisa menjadi terlalu fokus pada hadiah dan kehilangan minat pada pembelajaran itu sendiri. Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk memilih tugas yang mereka minati, memberikan umpan balik yang personal, dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk membangun motivasi belajar yang berkelanjutan, perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih holistik, seperti menciptakan lingkungan belajar yang positif, memberikan pembelajaran yang bermakna, dan mengakui serta menghargai setiap usaha siswa. Dan perlu digarisbawahi bahwa setiap siswa itu memiliki motivasi yang berbeda. Maka dari itu, kombinasi berbagai strategi motivasi akan lebih efektif daripada mengandalkan satu metode saja. Semoga pertanyaan Syifa terjawab ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Samara kelompok 1. Tadi pertanyaannya, bagaimana pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran dapat dioptimalkan untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan apa potensi dan tantangan yang perlu dipertimbangkan? Jawabannya, pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Penggunaan media digital interaktif, pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi, serta sistem umpan balik dan penilaian digital dapat meningkatkan keterlibatan, ketertarikan, dan kepuasan mahasiswa dalam proses belajar. Teknologi juga dapat memberikan fleksibilitas dan akses yang lebih luas. Namun, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan seperti kesenjangan akses dan keterampilan digital, potensi distraksi, kesiapan dosen, serta integrasi yang holistik dengan strategi pembelajaran dan dukungan institusi. Dengan mempertimbangkan kedua sisi ini, institusi dapat merancang dan mengimplementasikan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Untuk Samara, semoga pertanyaannya sudah terjawab. Baik, karena penyampaian materi sudah selesai dan semua pertanyaan sudah terjawab, kami izin menutup presentasi kami. Apabila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.